saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bicara tentang ius gentium, ius intergentes, ya, dalam hukum internasional, juga bagaimana sejarahnya. Ya, kalau nggak selesai ya nanti dilanjutkan besok lah ya, gitu. Ini saya share slide. Semoga Anda bisa melihatnya dengan baik. Ya. Sudah muncul ya? Dinda sudah muncul? Jihan? Sudah, Sudah? Pak. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke. Baik, saudara sekalian. Kemarin kita mempelajari at a glance ya, dalam secara singkat tentang apa itu pengertian dasar tentang hukum internasional menurut Profesor Mohtar Kusumaatmadja. Nah, kemarin kita kasih informasi bahwa Profesor Mohtar Kusumaatmadja itu adalah orang yang keilmuan di bidang hukum internasional itu diakui oleh PBB. Dia sebagai Ketua Komisi Hukum Laut Internasional pada UNCLOS 38283 waktu itu. Dan beliau adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia at the time. Dan saya munculkan juga gambar baru sekarang. Ada Profesor Mohtar yang kemarin, ada juga ini Grotius. Grotius itu adalah lawyer sekaligus profesor yang menjadi think tank atau otaknya yang merancang perjanjian Westphalia tahun 1648. Lama sekali Pak, lama banget, udah hampir 4 abad. Dan dia memang sangat intelektual. He was a prominent ya lawyers, ya intellectuals in international law. Jadi lawyer yang namanya Grotius ini pada saat perjanjian Westphalia 1648 itu berperan menghubungkan menjadi konektor komunikator di antara para raja-raja dan pangeran di Eropa untuk menghentikan perang di Eropa. Jadi waktu itu perjanjian damai 1648 itu karena ada perang Eropa selama 30 tahun perang Eropa ya. Dengan konsep yang jauh lebih maju dari sekedar hanya perdamaian. Karena semangatnya adalah institutionalizing peace. Saya ulangi. Karena semangatnya adalah institutionalizing peace. Jadi perdamaian atau damai itu harus bisa diinstitusikan. Tidak hanya damai sekarang damai ya, setelah itu nanti konflik sedikit, perdamaian itu pecah lagi jadi perang gitu. Nah, yang perlu dicatat adalah perjanjian damai Westphalia 1648 itu sebenarnya adalah fully sejarah Eropa. Konflik antara raja-raja Eropa satu sama lain dan raja-raja Eropa dengan the Holy Roman Empire. Saya ulangi, the Holy Roman Empire. Kenapa? Karena waktu itu raja-raja Eropa merasa bahwa Paus itu nggak usah ikut-ikutan lah. Ini urusan negara, urusan rakyat itu urusan politik, urusan saya lah. Gitu. Masa kalau ada satu undang-undang perpajakan di Spanyol misalnya, itu kalau mau diundangkan, itu harus minta proof dulu kepada Pope atau Paus. Nah, jadi minta disetujui dulu baru undang-undangnya. Lah itu kan bagi raja di Eropa itu ada dua kekalahan. Pertama kekalahan politik karena dia menundukkan diri kepada kekuasaan yang menurut perspektif raja itu ya lemah gitu. Yang kedua kekalahan secara finansial, kan jadi lama. Undang-undang pajak harus minta persetujuan dulu Roman Empire, setelah itu diterapkan. Butuh berapa tahun untuk membuat sebuah undang-undang. Itu kan tidak efektif. Jadi bagi raja Eropa itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Jadi
Di samping The Holy Roman Empire menarik pajak yang sangat tinggi kepada kerajaan-kerajaan untuk eksistensinya. Nah, jadi Grotius ini bersama para raja pangeran yang hadir waktu itu berkumpul di Westphalia. Phalia itu sebuah distrik ya. Ada East Phalia, ada West Phalia, ada Phalia in the center. Tidak hanya perdamaian. Saya ulangi, karena semangatnya adalah institutionalizing peace. Maka ini gimana supaya perdamaian ini abadi? Ini nggak bisa lepas dari bagaimana kita mempersepsikan tentang apa itu negara. Nah, itu negara. Sehingga, kenapa Pak kok negara itu menjadi penting untuk dikonsepkan agar perdamaian itu lebih abadi, tanda petik ya, abadi tanda petik. Kalau saya ngomong abadi perdamaian itu artinya institutionalized peace. Saya ulangi. Kalau ada orang mengatakan perdamaian abadi, itu artinya institutionalized peace. Kalau abadi tenan, itu rest in peace. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak bisa. Itu maksudnya perdamaian abadi itu adalah institutionalized peace. Jadi waktu itu konsep negara, misalnya ini salah satu contoh, mana wilayah negara Spanyol? Definisi undang-undang Spanyol dan Raja Spanyol itu adalah mereka orang-orang keturunan Spanyol yang menggunakan bahasa Spanyol, mendukung bahasa Spanyol, dan dia tinggal di daerah manapun, maka daerah itu menjadi milik kerajaan Spanyol. Jadi patokannya adalah penghuninya. Belum ada waktu itu border law, perbatasan itu belum ada. Perbatasan fix border namanya belum ada. Sekarang kamu bayangkan kalau Spanyol punya prinsip seperti itu, lalu Prancis punya prinsip seperti itu, Inggris punya prinsip seperti itu. Padahal manusianya kan bergerak-gerak, berpindah-pindah karena mereka melakukan perdagangan. Sehingga bisa jadi satu wilayah itu dihuni oleh lebih dari 3 bangsa. Akhirnya di satu titik wilayah itu terjadi overclaim. Jadi klaim, orang Spanyol mengklaim, ini dulu punya saya, itu bangsanya, bangsa saya itu bahasanya masih ada, nama kampungnya juga bahasa Spanyol. Setelah gitu datang orang Inggris dengan bahasa Inggris, dengan kebudayaan Inggris. Orang Inggris, kerajaan Inggris mengatakan, itu wilayah saya, itu ada orang di sana gitu. Prancis juga mengatakan begitu. That is the cause utama, jadi sebab utama terjadi perang perebutan wilayah. Karena tidak ada konsep border law atau hukum perbatasan. Disitulah maka Grotius mengusulkan bahwa yang disebut negara itu harus memenuhi syarat-syarat. Nah, dulu kamu Anda semua di SMA diajari ada syarat negara kan? Ada yang namanya people. Syarat negara pertama itu adalah people. Whatever size of the people. Size dalam arti Anda punya penduduk 1,5 miliar macam India sama China, itu juga boleh. Anda punya penduduk mini seperti Fiji yang hanya 200 sampai 300 ribu pun boleh. Fiji itu negara, tapi sama Bantul aja kalah penduduknya. Itu ya boleh. Gitu. Bahkan yang namanya Fiji yang ekstrim itu negara-negara Micronesia. Jadi negara itu kan ada kelasnya ya. Ada namanya big country. Ya kira-kira di atas 100 lah. Kita ini termasuk big ya. Ada yang middle. Middle itu di bawah 100 sampai 10 juta. Ya. Di bawah 10 juta sampai, itu middle tuh ya. Di bawah 10 juta sampai 1 juta itu namanya small. Ya, small country. Jadi small itu range-nya 1 juta sampai hampir 10 juta, kira-kira begitulah. 10 juta sampai 100 juta itu middle, range-nya jauh sekali itu. Ya. Di atas 100 juta itu big country. Lah kalau yang di bawah 1 juta apa Pak?
Itulah yang namanya microstate. Microstate. Makanya ada Micronesia because of the ya by size itu kan kecil. Ya, kecil. Dan dilalahnya yang ukurannya kecil, jumlah penduduknya juga sedikit. Nah, maka ada konsep, ada syarat negara. Punya penduduk, punya government, pemerintahan yang diakui, bukan hanya pemerintahan tapi nggak diakui rakyatnya, tetapi recognize government, legalized by the people. Nah, itu. Lalu ada yang namanya wilayah. Nah, baru wilayah. Loh, kalau begitu apa? Grotius lah melalui Westphalia ini disepakati pentingnya yang disebut fixed border. Fix artinya paten. Garismu Spanyol sama Inggris itu di sini. Hei, itu Spanyol sama kalau Anda naik bus dari Madrid ke Paris itu kan 7 jam ya. Itu batasnya itu kan dulu nggak jelas itu. Hei, Spanyol sama Prancis, kamu nggak usah kelahi deh. Masa tetangga kelahi? Ini lo garismu. Loh, tapi kan di sana ada penduduk yang berbahasa Spanyol di daerahnya Prancis. Loh, di daerahnya Spanyol ada apa namanya? Ada penduduk berbahasa Prancis. Bagaimana Grotius? Dalam perjanjian Westphalia ini disepakati. Nggak masalah satu negara berbeda-beda suku, bangsa, dan background kulturalnya. Jadi saudara sekalian, perjanjian Westphalia itu menjadi sangat penting karena merubah mindset. Mindset apa? Dulu yang namanya negara itu basisnya adalah kebudayaan. Batas negara adalah batas kebudayaan sebelum Westphalia itu. Sehingga relativitas batasnya sangat besar karena kebudayaan kan bergerak, bisa pindah dan sebagainya. Nah, dengan konsep yang namanya fixed border, batas tetap itu, maka negara yang berbasis kebudayaan, orang berbahasa Spanyol, saya contohkan Spanyol biar Anda ingat. Spanyol berbahasa Spanyol, berkebudayaan Spanyol, mendirikan negara Spanyol. Itu sebelum Westphalia. Orang berbahasa Prancis, mendukung kebudayaan Prancis, mendukung Raja Prancis, berkebudayaan Prancis, maka dia orang Prancis dan wilayahnya wilayah Prancis. Itu adalah sebelum Westphalia. Dengan Westphalia berubah menjadi konsep negara baru. Negara apa? Itu yang kita pelajari dalam jurusan kita ini. Namanya nation state. Nah, nation state. Kalau dulu apa? Dulu nation saja. Nation. Jadi karena apa? Satu negara itu satu bangsa. Satu negara itu satu bangsa. Dalam arti satu kebudayaan. Maka Anda ingat, di Indonesia waktu itu ada berapa kerajaan coba? Di Eropa itu tidak kurang dari 100 kerajaan. Di Indonesia menurut Bung Karno, menurut Supomo, abad 16 itu ada 250 kerajaan di Nusantara. Kenapa? Karena konsepnya itu bukan negara modern, tapi konsepnya adalah negara identik dengan bangsa, identik dengan kebudayaan. Jadi batas negara adalah batas kebudayaan. Maka Anda yang ada di Jawa, Anda akan tahu ada negara Pasundan, ada negara Banten. Kenapa Jawa Barat pecah jadi dua? Jawa Barat sama Banten itu memang kesultanannya beda. Yang satu Pajajaran, yang satu adalah Kesultanan Banten. Kenapa Yogyakarta sama Solo kok beda? Ya beda. Yogyakarta di Kesultanan Yogyakarta pecahan dari Solo. Nah terus Madura Pak. Madura itu sebagian ikut Jogja, aneh toh. Sebagian ikut Jawa Timur. Kok ada di sana Pak? Ya ada. Jadi bahasa Madura itu sebenarnya kamusnya itu 60% itu bahasa Jawa Kawi, bahasa kuno. Bahasa kunonya Jawa. Lah Anda kalau yang di luar Jawa itu misalnya Anda ke Kalimantan. Di Kalimantan Anda ada Kesultanan Banjar. Ya untuk orang Banjar.
ada Al-Ghadri di Pontianak. Ya, Al-Ghadri di Pontianak. Kalau Anda ke mana itu? Kutai, Kalimantan Timur, ya itu untuk orang Kutai. Ya saya itu alhamdulillah kerajaan-kerajaan di Nusantara, alhamdulillah saya sudah datangi hampir semua lah itu provinsi, kecuali Bengkulu. Kalau Anda yang dari Bengkulu, saya belum pernah ke tempat Anda, saya tidak bisa cerita. Aceh misalnya, Aceh itu ada 12 kerajaan. Bayangkan, Anda melihat Aceh satu, ada 12 kerajaan. Saya meneliti Aceh, saya tahu dari ujung ke ujung mana mereka perang dan sebagainya. Dan 12 kerajaan Aceh itu membuat satu federasi dengan Kesultanan Turki Utsmani. Anda bayangkan, Westphalia 1648, waktu itu Aceh Darussalam itu sudah punya duta besar. Di mana? Di Turki. Punya duta besar. Di mana? Di Belanda. Nah, Belanda kan kerajaan belum diakui waktu itu. Yang mengakui pertama kali adalah Aceh. Makanya Aceh punya duta besar di Belanda. Ngeri itu. Jadi besar sekali. Malaysia, Brunei semua masuk ke wilayah Aceh. Jadi besar sekali. Nah, di sebelah timur Aceh itu ada kerajaan-kerajaan yang kecil lah, kayak Palembang, ya. Kemudian ada yaitu yang tempatnya Raja Ali Haji itu, ya. Banyak sekali. Di Jawa waktu itu banyak sekali. Belum di daerah Indonesia Timur, banyak sekali. Nah, soal sekalian, jadi batas negara Nusantara kita ini, Anda sekarang coba renungkan baik-baik deh. If jika Indonesia itu nggak dijajah Belanda, kira-kira negara Indonesia itu kan aslinya ada 250 kerajaan. Kira-kira bisa ngumpul sebesar Indonesia Raya ini apa enggak? Menurut logika ya, kalau kita enggak ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ada karena ada penjajahan Belanda. Jadi ada blessing juga ya. Kita bisa punya negara yang besar sekali. Anda harus mulai mengkapitalisasi bahwa negara kita itu luar biasa. Semakin saya jalan-jalan kemana itu, saya semakin kagum dengan negaramu ini. Kita itu negara dengan panjang khatulistiwa terpanjang di dunia. Dari Sabang sampai Merauke itu kita punya 1/8 khatulistiwa. Itu terpanjang di dunia. Terpanjang. Kalau Anda lingkar dunia itu kan 40.000 kilo. Kita punya 5.000 kilo. More than. Ya, itu kita punya 1/8. Lalu dari ujung ke ujung kita itu dimanja oleh Tuhan. Kenapa? Kitalah negara yang punya muson barat, muson timur di tengah garis khatulistiwa. Tidak ada negara sebagus kita. Musim hujan dan panasnya 6 bulan. Anda carilah. Jadi apa ya? Dulu Said Qutb itu sampai kagumnya ketika Said Qutb itu kan seorang imam dia Mesir, Al-Azhar datang, dia ada nukilat minas sama'i ila ard katanya. Kayaknya surga dipindah deh dari langit ke bumi katanya. Karena di sini ada semuanya subur sekali. Sehingga waktu itu Kos Plus membuat lagu karena statementnya Said Qutb itu. Lalu ada nyanyian bukan lautan hanya kolam susu gitu kan. Tongkat pun kalau dilemparkan bisa tumbuh gitu. Itu untuk mengatakan kesuburan negara kita. Kenapa? Itu karena statementnya Syekh Said Qutb waktu itu. Syekh Said Qutb. Sehingga karena memang Kos Plus itu ada spiritualitasnya agak tinggi si Nano itu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi batas negara menjadi diusulkan fixed border, menjadi batas yang mewadai semua orang. Di Indonesia ini batasnya kan semua orang yang ada di negara Indonesia, nggak melihat suku bangsanya,
kita bisa bersatu. Nah, itu jasanya Grotius karena dia mengajukan konsep fixed border tadi sebagai syarat berdirinya negara. Nah, nanti terus disempurnakan lagi, nanti ada Montevideo yang menyatakan harus ada pengakuan. Besok itu kita bahas di subject of international law. Balik ke sini. Jadi Westphalia itu merubah negara yang hanya negara yang terdiri satu kebudayaan menjadi negara yang berbudaya macam-macam. Nah, itu namanya nation state, negara modern. Nah, makanya ada istilah international itu karena internation, nationnya nation state, bukan nationnya Mojopahit, bukan nationnya Spanyol zaman sebelum Westphalia, bukan, tapi nation state. Jadi international, nationnya adalah yang kita maksud adalah negara-negara dengan konsep setelah perjanjian Westphalia, yang satu negara terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama, multicultural itu. Nah, dengan jelasnya batas negara, kemudian sahnya pemerintahan, itu menjadi institutionalizing peace itu lebih real, lebih bisa diwujudkan. Meskipun waktu itu hanya konteks Eropa. Nah, walaupun ya nanti ada efeknya, mereka nggak saling ganggu sesama negara Eropa, tetapi perjanjian Westphalia itu ada sisi gelapnya. Sisi gelapnya adalah mereka menganggap negara di luar Eropa, ya, kecuali Turki Utsmani dan yang diakui oleh Turki Utsmani, itu dianggap sebagai terra nullius, wilayah kosong tak berpenghuni. Yaitu pendirian yang gila. Kenapa? Karena Nusantara yang ada ratusan kerajaan itu dianggap semuanya ilegal oleh orang-orang Eropa yang berhak untuk dikolonisasi atau dijajah. Itu sisi gelap dari perjanjian Westphalia. Besok kita bahas soal itu, ya. Baik, kemarin kita cerita tentang international law yang sudah modern itu, yang sudah dikemas oleh Grotius lebih baru itu. Yang pelakunya tidak hanya negara dengan negara, tapi juga negara dengan pelaku lain atau subjek lain bukan negara, dan juga subjek lain bukan negara satu sama lain. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu ada the body of law that regulates the activities of entities possessing international personality, or the subject of international law, both state actor and non-state actor. Jadi international personality itu maksudnya adalah institusi non-negara dan negara yang recognized by international law as the subject of international law. Jadi personality maksudnya dalam bahasa Belandanya adalah rechtspersonen, yang artinya sebuah organisasi, lembaga atau negara itu yang sudah diakui menurut hukum internasional. Lupa kok negara, Pak? Apa ada nggak negara nggak diakui? Ada yang dipandang belum memenuhi syarat oleh negara-negara di dunia, dan itu ada wilayah politiknya ada. Nah, disitulah relativitasnya. Baik, kita lanjutkan tentang sejarah. Ini adalah gambar pertemuan Westphalia. Westphalia, Peace of Westphalia 1648. Nah, ini ya gambarnya. Westphalia itu hanya kota kecil sekarang, ya. Dia ada di sebelah utara perbatasan antara Jerman bagian utara sama Belanda. Nah, jadi perjanjian Westphalia ini kaitannya dengan ius gentium dan ius intergentes. Apa itu ius gentium ke ius intergentes? Kalau secara tradisional dulu sebelum Westphalia, pelaku hubungan internasional itu hanyalah the conduct of relationship of state. Jadi hanya negara dengan negara. Nah, kok negara-negara dengan negara, Pak, sebelum Westphalia? Karena sejarahnya itu adalah warisan.
Warisan apa? Warisan kaidah yang diterima oleh negara-negara Eropa bahwa mereka itu secara turun-temurun, kan mereka pada umumnya jajahan Romawi nih. Gitu. Secara turun-temurun mereka itu mewarisi hukum Romawi namanya ius gentium. Ius gentium itu adalah hukum bangsa-bangsa, hukum bangsa-bangsa. Atau law of nation, droit de gens, atau Volksrecht itu bahasa Belandanya. Ius gentium, aktor dominan hubungan antar bangsa waktu itu adalah nation atau state saja. Kenapa kok atau, Pak? Ya karena supaya kita bisa membedakan waktu itu adalah konsep antara bangsa dan negara itu jadi satu. Padahal sekarang yang namanya bangsa itu adalah manusianya, sedangkan negara adalah institusinya. Saya ulangi, bangsa adalah manusianya, sedangkan government atau state adalah institusinya. Itulah kenapa dalam nyanyian Indonesia Raya itu bunyinya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Kemudian bangsaku, rakyatku, semuanya. Ya, jadi bangsa itu manusia. Jadi setelah itu baru tanah air, baru tanah air. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu kan ada dalam pembukaan 45 ya. Kenapa kok ditulis melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Karena bangsa itu manusianya. Kalau ada bencana alam, itu yang diselamatkan bangsanya dulu. Dan seluruh tumpah darah Indonesia artinya dimensi non manusianya, tanah air, sumber daya, resource, harta benda, itu the second priority. Jadi yang pertama itu melindungi segenap bangsa, manusianya dulu. Nah. Baik, kembali ke sini. Ius gentium ini hubungan antara bangsa-bangsa, hukum bangsa-bangsa. Yang waktu itu aktornya adalah government. Tetapi ingat, government waktu itu melekat pada sebuah bangsa atau nation. Karena mono kebudayaan. Nah, waktu itu gimana Pak? Ada NGO, LSM, organisasi internasional? Ya waktu itu tentu saja belum kayak sekarang. NGO internasional ya belum ada. MNC paling monumental di seluruh muka bumi ini dan belum ada tandingannya sampai sekarang itu adalah VOC. VOC. Dan ya itulah VOC itu. Yang menjajah negara Anda 200 tahun VOC. Baru yang 100 tahun negeri Belanda itu. Baik. Jadi ius gentium itu adalah prototip hukum internasional yang lama sebelum Westphalia sebagai warisan dari hukum Romawi yang aktornya adalah negara. Jadi the agent of peace itu negara. Anda lihat gambar ini. Ini ius gentium, gambaran ius gentium dalam keramik. Jadi agentnya itu adalah perwakilan dari negara. Dan aktornya adalah aktor formil, diplomat formil. Ya, Maximilian. Ya, jadi ini aktornya ini adalah aktor-aktor formil, keluarga raja, pangeran dan sebagainya. Ya. Beda dengan sekarang, ada tambahan MNC, NGO, IGO dan sebagainya. Waktu itu belum. Jadi ius gentium adalah asal mula hukum internasional modern yang kita pelajari sekarang. Pak, lah bagaimana dengan belahan dunia yang lain? Saudara sekalian, saya ulangi. Dunia itu ditulis oleh pemenang perang terakhir. Saya ulangi, dunia itu ditulis oleh pemenang perang terakhir. Sesungguhnya pada perjanjian Westphalia 1648, ketika orang Eropa masih dalam kegelapan, dunia timur di bawah Turki Utsmani dan sebelumnya Abbasiyah itu telah ada kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban.
sampai hukum perang Islam dan sebagainya sudah disusun, ya. Tetapi kok itu tidak kita pelajari sekarang? Saya hanya akan memperkenalkan saja besok. Kenapa? Karena yang berlaku sekarang adalah hukum internasional produk sejarah Eropa. Saya ulangi, hukum internasional produk sejarah Eropa. Padahal pada saat itu Westphalia, Eropa nggak dominan. Yang dominan adalah Turki Utsmani. Loh, kenapa Pak kita tidak pakai Turki Utsmani? Karena perang dunia terakhir, perang dunia kedua, itu yang menang adalah gengnya Eropa dan Amerika. Dan seluruh cerita sejarah dan hukum internasional, peta dunia dirubah drastis. Jadi bandingkan peta dunia dan jumlah negara sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua. Sangat berubah. Jadi dunia itu sesungguhnya berganti-ganti peta, berganti-ganti aturan, berganti-ganti yang paling dominan. Amerika ini apa bisa bertahan? Belum tentu, ya. Belum tentu. Hukum alamnya Amerika akan dikalahkan oleh bangsa lain, entah kapan. Entah kapan. Mengalahkan itu tidak harus dengan perang, tapi bisa dengan kebangkrutan, ya. Nah, yang namanya khalifah di Istanbul itu menguasai dunia itu nggak tanggung-tanggung deh. Berapa? 6 abad. 6 abad. 600 tahun. Hukumnya juga sangat berpengaruh di dunia. 6 abad. Belum ada kerajaan besar. Atau yang bisa mengalahkan Turki Utsmani at the time. Tapi sekarang mana ceritanya? Hanya karena Perang Dunia Kedua, itu tahun 45, yang menang adalah sekutu. Peta dunia berubah dengan drastis sekali. Dan kita seolah tidak kenal lagi hukum-hukum produk Turki Utsmani dan sebagainya. Kita jadi nggak kenal yang namanya hukum laut, hukum perang Islam. Nggak kenal. Kenapa? Ya karena kita hidup di zaman ketika pemenang perangnya adalah bangsa-bangsa Eropa. Produk bangsa Eropa dan Amerika itu produk perjanjian Westphalia. Westphalia ada otaknya namanya Grotius. Itulah yang berlaku sekarang. Jadi sekali lagi dunia itu ditulis oleh pemenang perang terakhir. Apapun yang namanya sejarah ya hanya dikenang orang. Sebelum ada sejarah baru. Nah, jadi situasi seperti ini juga akan bisa berubah. Nah, tapi kapan? Wallahu alam. Ya. Dan nanti setelah Amerika siapa? Jangan-jangan Cina yang akan menguasai dunia. Ya, dengan sekarang ini finansial terkuat Cina, devisa terkuat Cina, jumlah penduduk terbesar dunia Cina. Nah, jadi sangat mungkin Cina akan menggeser Amerika. Wallahu alam. Indonesia punya potensi juga. Tapi kecil. Baik, jadi itu ius gentium. Nah, hukum warisan Romawi. Nah, sekarang kita geser. Baru kemudian orang menggunakan istilah ius intergentes atau hukum antar bangsa, hukum internasional, intergentes, antar bangsa, internasional, yang menandakan permulaan lahirnya hukum internasional publik atau hukum internasional sebagai satu lapangan hukum tersendiri. Itu saya ambil dari Carson. Kapan ius intergentes jadi populer? Tidak lain dan tidak bukan adalah saat perjanjian Westphalia oleh Grotius. Kenapa? Grotius memberikan ruang bagi aktor non-negara sebagai subjek hukum internasional. Kok begitu Pak Grotius? Ada apa dengan Grotius Pak? Kok semangat sekali? Dia memasukkan aktor non-negara. Padahal itu yang konferensi negara. Betapa luar biasanya Grotius ini. Yang konferensi negara-negara, tapi Grotius bisa mengegulkan satu klausul bahwa subjek hukum itu juga bisa non-negara. Nah, itulah karena Grotius adalah lawyernya VOC. Saya ulangi, Grotius adalah lawyer perusahaan multinasional namanya VOC. Lah VOC dengan status dia sebagai subjek hukum internasional, dia bisa bikin perjanjian dengan subjek-subjek lain. Dengan Inggris, dengan Belanda sebagai negara, dengan Portugis, dengan Spanyol. Sampai VOC
punya hak untuk menguasai, mengkolonisasi Nusantara. Kadang-kadang tukar guling. Ingat, kita itu dulu pernah ditukar guling. Yang dikuasai VOC di Suriname sama di lepas pantai itu Quarako itu ditukar guling hingga apa namanya jajahannya VOC itu ngumpul semua di sini di Nusantara ini. Enak sekali. Sebelah timur dia bikin perjanjian. Lah sebelah situ Portugis lah, kau di situ. Nah, saya di sini. Itu sama VOC. Jadi sudah sekalian, Grotius itu di satu sisi luar biasa jeniusnya. Meskipun dampaknya juga sangat luar biasa terhadap kolonisasi di Nusantara. Ya, itulah sejarah, saudara. Dan sekali lagi, kalau kita tidak dijajah Belanda atau VOC, yang lama VOC kan tadi, apa bisa kita mendirikan negara sebesar Nusantara sekarang ini, Indonesia? Pak, jadi setuju apa enggak penjajahan? Saya enggak setuju penjajahan, tetapi saya hanya bersyukur tentang kita sudah merdeka dan negara kita besar sekali. Saya enggak bisa bayangkan. Kalau kita tidak dijajah, pasti kita akan pecah belah tidak karu-karuan. Paling banter Kalimantan satu negara. Jawa saya nggak yakin bisa satu negara. No, saya nggak yakin. Sejarahnya Jawa Barat sama Jawa Timur tuh sampai kiamat lah nggak bakal bersatu. Ya, nggak bakal bersatu itu. Kemudian Sumatera dari ujung ke Aceh sampai Lampung tuh mustahil menjadi satu kerajaan. Kenapa? Itu kuat. Bagian selatan sini ada Melayu-Melayunya sedikit, ada Jawa-Jawanya sedikit. Sebelah sana Aceh. Ya, ingat, daerah Aceh, Sumatera Utara ke Aceh sana, itu bukan Melayu. Nah, yang dominan. Tapi ada Gujarat, Pashtun. Ya. Makanya kalau Anda lihat saudara-saudara kita di Aceh itu, nggak ada Melayunya di NE-nya itu. Adanya adalah India atau Pakistan atau Gujarat gitu. Ya, Yemen. Beda, orangnya tinggi, besar. Atau Anda kuliner deh. Kalau saya kuliner Nusantara itu menarik itu. Ya, jadi yang paling tidak berasa dari ke timur ke barat, mulai dari yang kurang berasa sampai ke berasa. Jadi rasanya tipis, menguat, kuat sekali rasanya di Aceh. Karena kecampuran antara gastronya India, Pakistan, rendang jadi satu di Aceh. Sebelum sampai ke Aceh kita ketemu rendang Padang dan sebagainya. Nanti ketemu masakan Sunda, Jawa yang agak manis-manis di tengah itu. Sampai ke timur nanti Anda makan papeda, itu sangat sederhana. Ya, itu. Jadi rasanya memang begitu, menipis di timur dan menguat di barat. Ya. Kalau warna kulit dibalik. Kalau dari barat ke timur, nah itu dari terang ke arah agak gelap gitu. Jadi kalau orang Bantul kayak saya ini ya nggak bakal terang-terang amat kulitnya ya. Dan kalau Anda lihat saudara-saudara kita di Bangka Belitung, Dayak itu putih-putih semua. Ya itu daerah-daerah tengah ke barat itu. Kecuali Aceh. Kenapa? Aceh bukan rasnya memang dari Gujarat, dari India, ya, agak gelap-gelap tapi tinggi besar. Nah, jadi kembali ke Intergentis. Nah, yang menyatukan perbedaan-perbedaan itu adalah prinsip Intergentis. Yang menyatukan itu adalah prinsip yang disusun oleh Grotius. Jadi Intergentis tadi saya ulangi, itu aktor seperti VOC justru punya peran besar dalam sejarah Nusantara kita. Ya sejarahnya mencelakai, pertama jajah sih ya. Tapi ya mari kita mari kita lihat secara objektif sekarang. Bagaimana dampaknya yang baik-baik dari penjajahan itu. Baik, jadi saudara sekalian, Ius Gentium kemudian berubah ke arah Ius Intergentis itu setelah masuknya aktor-aktor bukan negara dalam pergaulan hukum internasional.
Ada juga istilah lain ya dari hukum internasional ini. Jadi kalau ada hukum internasional itu refernya, mengacunya adalah ke intergentis. Kalau ini ada ilmuwan lain namanya Philip Jessup, ini mengatakan ada hukum transnasional katanya. Karena apa? Karena untuk mengakomodasi berbagai subjek hukum internasional serta beberapa kekaburan batasan antara hukum publik dan perdata internasional. Ya, untuk awal-awal ini saya katakan bahwa hukum publik dan hukum perdata internasional itu clear bordernya, batasnya. Tapi sebenarnya ada wilayah-wilayah remang-remangnya juga. Tetapi ya belum kita jelaskan itu. Besok Anda belajar sendiri. Sekarang saya masih menjelaskan pada Anda betapa hukum publik internasional berdiri sendiri dan hukum perdata internasional berdiri sendiri. Transnational law pernah diusulkan untuk memberi nama baru terhadap hukum internasional. Karena kata internation tadi itu kan mengacunya adalah antar bangsa saja, antar negara saja. Kata nation itu. Tetapi setelah bergerak nation yang baru adalah nation state, di mana di situ warga negara dan satuan lain bukan negara ikut dalam proses hukum internasional, maka sesungguhnya hukum internasional sudah bisa dipahami bahwa pelakunya tidak hanya negara. Sehingga tawaran transnational law ini tidak terlalu laku di kalangan ahli hukum internasional. Baik, saudara sekalian, dalam hukum internasional itu inti dari adanya hukum internasional itu adalah pada kesepakatan atau treaty. Jadi pondasi utama dari hukum internasional itu setelah subjek hukumnya siapa, maka adalah kesepakatan bersama atau treaty yang menjadi sumber utama hukum internasional. Besok kita bahas, tetapi di sini saya hanya ingin mengaitkan bahwa Westphalia yang menjadi tonggaknya negara modern itu di HI nggak boleh lupa ya, perjanjian Westphalia 1648, karena adanya HI, karena ada Westphalia ini. Westphalia bisa menjadi prinsip sampai sekarang. Kalau ingin mendirikan negara syaratnya ini, kalau hukum internasional prinsipnya begini, itu karena adanya kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan Westphalia. Dan ternyata kesepakatan atau treaty itulah salah satu sumber utama dari adanya hukum internasional. Begitu. Saudara sekalian, sesungguhnya masih banyak materi yang ingin saya sampaikan, tapi rasanya sudah lama saya sampaikan pada Anda, kira-kira 45 menit. Aturannya sebenarnya saya nggak boleh ngomong lebih 40 menit, tetapi sulit juga menghentikan omongan ini. Baiklah, ini masih ada the branches of all the field of international law. Di sini ini bidang-bidangnya hukum internasional publik. Karena yang kita pelajari inilah hukum internasional publik, bukan privat. Kemarin bukan privat ya. Bukan urusan nikah, talak, rujut, pewarisan, soal kontrak dagang, bukan. Kita ngomong hukum publik. Di sini saya menukil beberapa saja. Ya, ini ada saya ambilkan biar agak besar nih. Nah, ini saya ambilkan ada International Human Rights Law, International Humanitarian Law, International Criminal Law, International Environmental Law, Diplomatic Law, Space Treaty, the Law of the Sea, dan masih banyak. Nah, ini ada wilayah-wilayah wilayah-wilayah blur. Jadi ada bagian trade law yang itu labor law itu ada yang bagian publik, ada bagian internasional. Ini yang tadi diprotes sama Philip Jessup. Tapi untuk sementara kita katakan bahwa hukum internasional publik dan internasional privat itu clear. Ya, itu untuk awal saja. Nah, besok kalau Anda sudah mempelajari ada irisan-irisan yang harus kita pahami. Oke. Ini sebenarnya saya akan menjelaskan tentang
Ya, apa itu human right law? Apa itu humanitarian law, apa itu criminal law, apa itu the law of the sea. Tapi tampaknya lebih baik saya pending untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira begitu saudara sekalian untuk paparan saya saat ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa nih? Adinda, silakan. Singkat saja ya, Pak. Jadi kan tadi Bapak membahas tentang kalau misalnya di Indonesia itu ada banyak kerajaan gitu kan, Pak. Nah, apakah banyaknya suku bangsa, kan kita ada ratusan bahkan ribuan suku bangsa. Ya, Apakah suku bangsa 250. ini tuh apakah suku bangsa ini tuh berasal dari kerajaan-kerajaan yang terbentuk sebelumnya itu, Pak? Begini, jadi bangsa itu ada yang punya kerajaan, ada yang enggak. Karena kalau bangsa yang kuat itu dia akan mengorganisir diri dan menundukkan bangsa yang lain. Itu alamiah kan? Contoh nih, di Papua itu ada 60 suku bangsa. Papua. Ada 6 bahasa besar. Tapi tidak semuanya dia punya semacam raja, itu tidak. Kepala suku punya. Jadi pertumbuhan secara alami sebuah institusi kekuasaan itu adalah dari hubungan di dalam masyarakat, keluarga dengan keluarga. Setelah itu naik nanti menjadi semacam sub-suku, nanti suku jadi suku besar, menjadi suku yang menundukkan suku yang lain, masuk ke dalam sukunya, nanti menundukkan suku yang lain tapi tidak masuk ke sukunya, tapi hanya tunduk saja. Nah, seperti Majapahit misalnya, itu menundukkan Nusantara tapi bukan menjadikan mereka Jawa, tidak. Karena Majapahit itu menganut federalisme. Saya ulangi, Majapahit bisa besar karena Majapahit menganut federalisme sistemnya. Yang jadi raja ya tetap jadi raja di situ. Cuma di situ ada utusan Majapahit gitulah. Jadi tidak semua suku bangsa di Indonesia itu punya kerajaan. Karena proses pertumbuhan kerajaan itu sangat kompleks dan kadang lebih sering itu suku yang besar mendominasi yang kecil. Jadi mengakuisisi begitulah. Anda bisa ngetes statement saya ini. Kenapa yang disebut suku bangsa di Indonesia ada 200 suku bangsa, tapi kalau bahasa itu ada 400. Saya ulangi, bahasa di Nusantara ada 400. Tapi kok kalau suku bangsa kok ada 200, 250 itu gimana Pak? Karena tadi prosesnya, suku yang besar akan mengakuisisi yang lebih kecil di dekatnya. Ya. Sedangkan yang ditundukkan tadi tidak sepenuhnya menggunakan bahasa si penunduk, tapi tetap memelihara kebudayaannya. Gitu. Jadi bahasa lebih banyak dari bangsanya. Saya ulangi, bahasa lebih banyak dari bangsanya. Itu bukti bahwa ada akuisisi atau penggabungan suku bangsa. Jadi begitu. Gitu ya. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada 50 peserta. Ya. Jadi begini saudara sekalian. Kuliah kita ini saya buat se-free-nya deh. Anda boleh kuliah jam 7, Anda boleh kuliah jam 9 nanti. Kalau nanti yang kelas yang sore, Pak pokoknya harus ada gitu, walaupun itu sangat gak mengenakan bagi Anda itu, ya saya akan layani juga. Tetapi saya berharap kelas di hari Selasa itu bisa gabung di jam 7.30 atau jam 9. Pak kalau nggak bisa boleh ikut yang hari Kamis, boleh ikut hari Jumat, boleh. Nah, tapi kalau semuanya tabrakan Pak, saya bisanya jam 15.45 ya, sampaikan ke saya biar saya tahu. Saya akan berikan kuliah juga. Tapi begitulah. Sedangkan offline, sekarang gini deh, dari 50 orang ini, kalau saya mau adakan offline hari Selasa, jamnya saya manut kamu deh.
Siapa yang mau datang? Angkat tangan. Kasih sign. Biar tak siapin. Ya, siapa? Reski, 1. Hari Selasa loh ya, 3 kelas. 2, Nur. Yuk. 3, Dinda. Amelia. Siapa lagi? Sinta. Gak apa-apa, Anda ikut ya. Boleh nggak ya? Boleh. Tarisa. There are how many people? 1, 2, 3, 4, 8. Jadi meskipun offline, tapi online-nya saya jalankan sehingga seperti siaran langsung sepak bola itu. Baik, terima kasih ada yang sudah raise hand. Anda ini sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa. Anda boleh ikut, boleh enggak gitu. Baik, terima kasih sudah sekalian. Kita akhiri untuk session kali ini dan jaga kesehatan. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya ada di dalam situ semua ya. Di di My Class, dan Anda boleh presensi. Jadi gini, kalau Anda lupa presensi hari ini, Anda presensinya hari Kamis atau presensinya hari Jumat. Anda boleh masuk. Terima kasih.